Pemirsa, penetapan 1 Syawal 1443 Hijriah yang digelar oleh pemerintah pada Minggu malam ini kemungkinan besar akan menghasilkan hari Lebaran yang bersamaan dengan hasil hisab 1 Syawal milik Muhammadiyah. Ada semangat kebersamaan dan juga persatuan umat meski terjadi perbedaan di awal pelaksanaan puasa Ramadan. Untuk membahas makna hari kemenangan di tengah pandemi, sudah bergabung bersama kami Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Kholil Nafis. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kholil Nafis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Biani dan pendengar Metro TV dimanapun berada. Iya, terima kasih Pak Kholil. Nah, kita akan membahas soal pada penetapan awal Ramadan, pemerintah dan Muhammadiyah berbeda untuk mengawalinya. Dan kita bersyukur sama 1 bulan ini tidak ada kendala dalam pelaksanaan puasa. Dan ternyata umat Islam sudah mampu mengatasi perbedaan ini. Pak Kholil Nafis, apa yang bisa kita refleksikan dari situasi ini sampai nanti menuju keputusan 1 Syawal 1443 Hijriah yang diharapkan kita bisa berlebaran di hari yang sama? Ya, saya bangga sebagai umat Islam, sebagai warga negara Indonesia tentang kedewasaan beragama masyarakat di Indonesia. Bahwa masalah-masalah khilafiyah bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, tetapi harus kita saling memahami dan saling mentoleransi. Oleh karena itu, bagi yang punya keyakinan dengan dasar ilmu yang dimiliki seperti saudara-saudara kita di Muhammadiyah menggunakan standar hisab wujudul hilal adanya bulan, lalu memulai bulan Ramadan dengan puasa lebih dulu pada hari Sabtu yang lalu. Ya. Kemudian pemerintah dan warga Nahdlatul Ulama dan sebagian masyarakat memulainya di hari Minggu. Jadi karena berdasarkan kepada sistem hisab imkanur ru'yah, kemungkinan bisa dilihat, menurut keputusan MABIM, ya Majelis Agama-Agama pemerintah di Asia Tenggara ini harus di atas 3 derajat. Oleh karena itu ya memastikan bahwa bisa dilihat kalau di atas 3 derajat, kalau di bawah itu tidak bisa dilihat. Nah, standar yang berbeda itu menjadikan memulai Ramadan berbeda. Tapi namanya puasa, prosesnya ada di bulan Hijriah itu bisa 30 hari, bisa 29 hari. Ternyata pemerintah insya Allah ini kayaknya cuaca cerah sehingga mudah kita melihat bulan, karena biasanya fa in ghamma 'alaikum faqdirula. Ya, kalau ternyata umumnya tak kelihatan maka perkirakan, atau fakmilul iddata maka sempurnakan 30. Insya Allah di beberapa daerah cerah dan memungkinkan untuk melihat bulan. Jadi tinggal menunggu waktu saja. Mudah-mudahan tidak ada halangan sehingga bisa berlebaran besok semuanya dan bisa kita memeriahkan, kan lebih nyaman ya mengucapkan selamat lebaran, kita juga bermain lebaran ketika bersama-sama meskipun kita mentolerir perbedaan ya, tetapi ada rasa keguyuban ketika kita bisa berlebaran bersama. Oke, baik. Berarti tidak perlulah kemudian perbedaan ini diruncingkan seperti itu. Meskipun juga ada juga yang sudah berlebaran di hari ini. Bersikap seperti apa yang memang harus kita jaga demi persatuan dan juga kebersamaan ini, Pak Kiai? Pertama, dijadikan perbedaan ini menjadi pemicu kita untuk banyak belajar. Minimal para ulama itu bisa lebih menggali kembali tentang ilmu-ilmu falak dalam istilah ilmu keagamaan atau ilmu astronomi ya. Ya, kita bisa menggabungkan antara bagaimana hubungan keagamaan dengan ilmu pengetahuan. Jadi dijadikan sumber pemicu untuk kita lebih mendalami ilmu pengetahuan, dan agama itu adalah berbasis pada ilmu pengetahuan. Tidak perlu didikotomi antara ilmu pengetahuan dengan ilmu agama. Yang kedua, yang namanya juga ini masalah ijtihadiyah, di mana ini hasil karya manusia mengimplementasikan dari teks agama, Al-Quran dan hadis itu kita jadikan sebagai bahan untuk kita banyak belajar menggali dari pendapat para ulama. Sehingga dengan cara begini menjadikan perbedaan itu rahmah, menjadikan perbedaan itu adalah sebuah penebaran kasih sayang. Kami memahami terhadap perbedaan dari orang lain dan orang lain memahami perbedaan terhadap kami. Di sini inti toleransi, tidak harus mengikuti tetapi memahami, tidak harus juga mengadopsi tetapi juga menyamai. Meskipun sepertinya kalau satu saat nanti secara ilmu pengetahuan dan keyakinan bisa kita memadukan sehingga tidak terjadi perbedaan awal Ramadan dan
Lebaran tentu akan lebih enak. Tapi meskipun itu berbeda kalau disikapi dengan ilmu pengetahuan, maka akan menjadi sebuah kemajuan dan bisa menciptakan peradaban manusia. Baik, kita tahan dulu diskusi kita, Pak Kiai. Saya juga akan menanyakan karena Pak Kiai sempat menekankan makna fitrah Idul Fitri ini memaknai fitrah itu sendiri. Saya akan kembali ke Pak Kiai Haji Khalil Nafis. Pak Kiai masih bersama kami? Oke, baik. Iya, Pak Kiai, sebelum kita jeda, tadi saya sempat menyampaikan kalau kita bicara mengenai Idul Fitri, kita kembali ke fitrah. Apa sebetulnya yang perlu kita maknai dari kata kembali ke fitrah ini? Nah, penjelasannya akan kita sampaikan, kita bahas diskusinya, kita lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita juga masih bersama dengan Kiai Haji Khalil Nafis. Pak Khalil, kita lanjutkan tadi diskusi dan pertanyaan menggantung saya sebelum jeda. Ketika kemudian Lebaran dimaknai dengan jargon kita kembali ke fitrah. Sebenarnya bagaimana sih memaknai fitrah itu sendiri, Pak Kiai? Ya, fitrah itu kan kembali kepada kesejatian diri kita. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita sebenarnya dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, dan mengakui Tuhan. Jadi kalau ditanya pada saat kita lahir, kalau kita bisa mendengarkan, itu siapa Tuhannya adalah Allah. Tapi perkembangan berikutnya karena banyak ya pergaulan, ambisi, kemudian interaksi, kadang-kadang fitrah kita itu tertutupi oleh debu-debu dosa, debu-debu ya kesalahan, dan belenggu-belenggu lainnya yang sehingga tidak bersinar fitrah itu. Maka dengan latihan di bulan Ramadan itu mengembalikan fitrah kita bersinar dan mengembalikan pada kesejatian diri kita. Maka kita rayakan karena kita menemukan kemanusiaan kita yang sejati. Kadang-kadang kita manusia tapi kadang-kadang ya perilakunya seperti hewan. Kita manusia tapi tidak merasa sebagai manusia. Kita merasa hamba Allah tapi kadang-kadang menuhankan selain Allah. Nah, ini kita kembalikan kepada kefitrahan. Orang yang fitrah itu ada dua indikasinya. Yang pertama, memperbaiki hubungan dengan Allah, hablum minallahnya, ibadahnya lebih kuat, apakah ibadah mahdhah maupun ibadah sosialnya. Seperti kita latihan di bulan Ramadan, qiyamul lailnya, itu tarawih kan qiyamul lail, baca Qur'annya. Bagaimana iktikaf itu kita pergi dari keramaian makhluk Allah menuju di rumah Allah. Nah, itu adalah bagian dari kita mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian indikasi yang kedua kembali pada kita kepekaan sosial. Al-Quran mengajarkan kita untuk bersaudara. Persaudaraan itu bisa dibangun atas 3 model trilogi persaudaraan: ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama Muslim karena warga negara Indonesia, karena kemanusiaan. Nah, ini dibangun oleh 2 kaki, disebutkan dengan kal jasadil wahid. Persaudaraan kita bagaikan satu tubuh. Satu tubuh ini saling merasakan apa yang terjadi pada tangan kita, mulut kita merasakan, ikut ngomong ya. Ketika kaki kita sakit, tangan kita membantu, itu saling merasakan. Kal jasadil wahid. Kemudian Rasulullah memberikan ilustrasi kal bunyanil wahid, bagaikan satu bangunan. Bangunan itu antara pondasi, tiang, atap itu saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kita sebagai persaudaraan yang akan kita bangun, menjadikan kesalihan pribadi, menjadi kesalihan sosial, dari kesalihan individu itu, kemudian kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dan terimplementasi untuk membantunya, untuk saling menguatkan, dan untuk memberikan kemajuan di antara kita. Jadi, kefitrahan yang sejati adalah kohesivitas, solidaritas. Kalau Rasulullah menunjukkan tentang solidaritas itu sebagaimana di Madinah ketika sahabat Ansor, penduduk setempat dengan muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah, itu mereka rekat serekat-rekatnya karena dibangun atas model kepersaudaraan itu, persaudaraan seiman, persaudaraan karena sama warga Madinahnya, terbingkai di dalam negara itu, dan persaudaraan atas nama kemanusiaan. Jadi ada persaudaraan lebih dari ras, ya, suku, dan tempat di mana kita dilahirkan, dan keturunan kita adalah karena kita sama-sama manusia. Makanya kita diikatlah persaudaraan kita sehingga bisa dibangun persatuan. Disinilah implementasi kefitrahan kita untuk kita berbagi dengan yang lain. Maka ketika terimplementasi di dalam bentuk negara, maka harus dibangun pada 4 pilar untuk membangun persaudaraan
dan kesalehan sosial itu yang pertama adalah harus dibangun atas adalah ilmu ulama wa ta'limihi wa amilihi, adalah bagaimana ilmu ulama yang diamalkan dan diajarkan pada orang lain. Kalau intelektual, dia mengajarkan kebaikan kepada orang lain sehingga tidak ada orang yang bodoh. Yang kedua adalah adul hukama. Kalau jadi pemerintah ya harus adil. Kalau tidak adil akan menjadi kekacauan dimanapun kita berkomunitas, berwarga negara. Yang ketiga adalah sakhaul aghniya, kedermawanan orang-orang kaya. Jadi orang kaya itu diberikan keluasan oleh Allah untuk membagi kepada yang lain sehingga terikat tahabu, saling mencintai dengan pemberiannya, dengan bantuannya. Kemudian doaul fuqara, doanya orang fakir. Jadi orang miskin itu jangan maitu-maitu sama orang kaya, jangan marah-marah pada pemerintah, tapi doakanlah pemimpin kita menjadi pemimpin yang adil, pemimpin kita yang baik, pemimpin kita yang jujur, ditunjukkan oleh Allah, diberikan hidayahnya. Demikian juga kepada orang kaya, jangan ada kecemburuan, tapi doakan mudah-mudahan orang kaya terus baik, bisnisnya bagus, sehingga dia mau berzakat, mau bersedekah, berimpak kepada orang lain. Ulama datang memberikanlah tentang nilai-nilai, prinsip-prinsip bernegara, sehingga nanti hubungan agama dan negara itu menjadi hubungan yang simbiosis mutualisme, saling mewarnai, saling memberikan kebaikan antar keduanya. Baik, terima kasih penjelasan yang lugas sekali untuk kita memaknai Lebaran ini kembali ke fitrah. Semoga kemudian di 11 bulan berikutnya semangat kembali ke fitrah itu terus menjadi pegangan kita. Terima kasih untuk waktu dan juga diskusi kita di Breaking News Metro TV, Pak Kiai Haji Khalil Nafis.